bahasanya i'malu was'alullah al-qabul. Ketika kamu berbuat, berbuatlah kalian dan mintalah kepada Allah supaya diterima. Jadi ketika kita beramal itu sambil kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Law ghabirallahu lakum tasbihah wahidah batarbahun biha ribhus sa'adah al-abadiyah. Karena apa? Karena diterimanya amal itu, kalau amal itu diterima oleh Allah, itulah yang bisa menjadikan orang itu beruntung dunia akhirat. Sampai disebutkan katanya beliau, lau ghabilallah lakum tasbih, andai kata Allah menerima satu saja tasbih, satu tasbih saja yang pernah kita baca, andai kata Allah menerima satu tasbih yang pernah kita baca, batarbahun, kalian akan menjadi alhamdulillahirabbil wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Dibuka halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat Al-Habib Ali Al-Habsyi selama bulan Ramadan. Qala radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwasanya i'malu was'alullah al-qabul. Ketika kamu berbuat, berbuatlah kalian dan mintalah kepada Allah supaya diterima. Jadi ketika kita beramal itu sambil kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Law ghabirallahu lakum tasbihah wahidah batarbahun biha ribhus sa'adah al-abadiyah. Karena apa? Karena diterimanya amal itu, kalau amal itu diterima oleh Allah, itulah yang bisa menjadikan orang itu beruntung dunia akhirat. Sampai disebutkan katanya beliau, lau ghabirallahu lakum tasbihah, andai kata Allah menerima satu saja tasbih, satu tasbih saja yang pernah kita baca, andai kata Allah menerima satu tasbih yang pernah kita baca, batarbahun, kalian akan menjadi orang yang beruntung gara-gara satu tasbih yang diterima oleh Allah tadi. Dunia akan beruntung, sa'adah al-abadiyah, keberuntungan yang abadi. Sayyidina Imam Umar Muhdhar, ada salah satu aulia di Tarim itu namanya Sayyidina Imam Umar Al-Muhdhar, itu berkata, andai kata aku tahu bahwasanya Allah menerima satu tasbih yang aku baca, yang pernah aku baca, sama aku weruh sak tasbihan sing pernah tak waca iku diterima oleh Allah, la dhayyaftu, aku akan bikin diafah, kata, aku akan bikin jamuan, akan bikin makan-makan yang besar dan aku undang seluruh penduduk kota Tarim, saking senengnya. Karena kita tidak tahu di amal kita diterima apa enggak. Lek amalku diterima, katanya Imam Haddad kemarin di Risalatul Mudzakarah itu disebutkan, sekecil apapun kalau itu diterima oleh Allah, itu nilainya akan jadi besar, nanti akan buat kita beruntung dunia akhirat. Sebanyak apapun kalau tidak diterima, kita rugi nanti. Jadi gitu. Was'alu, katanya Habib Al-Habsyi, ketika kita itu bisa punya kesempatan mengamalkan, mengerjakan sesuatu yang baik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima. Perlu iku kudu dijaluk. Kudu dijaluk, katanya Imam Haddad tadi, bukan aku mengerjakan amal yang banyak yang menjadi prioritasku, katanya. Kemarin di Risalatul Mudzakarah disebutkan, bukan amal yang banyak yang aku ingin pentingkan, yang tak pentingkan itu bukan banyak amal. Yang aku pentingkan itu ketika aku beramal semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diikhlasno. Jadi Imam Haddad tuh menganjurkan ketika seorang tuh mau beramal, ditata dari awal. Misalkan mau sholat wudunya yang betul, bajunya yang betul, tempatnya yang suci dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi pendorong nanti amal kita diterima. Wa batudrikun, katanya Habib Al-Habsyi, saumpama kamu itu ada satu tasbih yang diterima oleh Allah, bacaan tasbihmu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
siji ae diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, batu durikun, gara-gara itu kamu akan mendapatkan nanti, akan menghasilkan al-maratib al-aliyah, pangkat yang tinggi fil jinanil aliyah, di surga di sisi Allah nanti. Karena satu ibadah ini kalau diterima oleh Allah ya ikhwan, bahai diterima oleh Allah amal kita jadi orang beruntung. Mandarmu kok. Ini nasihat-nasihatnya Habib Ali Habsyi selama bulan Ramadan. Semoga amal, makanya perbanyak amal selama bulan Ramadan. Karena keberuntungannya sangat banyak selama Ramadan ini. Di luar Ramadan saja sama mau diterima istimewa, apalagi di dalam bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Mandar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin Allahumma amin. Terus selanjutnya Al-Maidatur Rabi'ah halaman 6. Pada malam Sabtu tanggal 5 Ramadan, Al-Habib Ali Al-Habsyi diceritakan di sini anna ba'da an qadima ilaihi darwish min Baghdad. Pada waktu itu diceritanya di sini Habib Ali Habsyi itu ketamuan darwish, ketamuan seorang sufi dari Baghdad. Ini cerita istimewa, ini cerita kalau tidak salah ya. Habib Ali Habsyi ini ketamuan satu darwish, satu orang sufi dari Baghdad. Wahin lagi sayyidi qala lahu ma kharajta ila Hadramut, ma kharajta ila Hadramut. Wahin lagi sayyidi qala lahu ma kharajtu ila Hadramut illa li ziyaratikum. Darwish itu, ketika darwish itu ketemu Habib Ali Habsyi, ketika darwish ini ketemu Habib Ali Habsyi, darwish itu ngomong sama Ali Habsyi, ya sama Habib Ali. Ya Habib, aku ini tidak jauh-jauh datang ke Hadramut kecuali keinginan saya satu, pengen ketemu sama sampean. Aku ini datang ke Hadramut satu keinginan saya, ketemu sama sampean. Wajtama'tu, terus darwish itu cerita. Wajtama'tu bi katsirin minal awliya min ahli al-barzakh wa kulluhum amaruni bi ziyaratikum. Ini darwish seorang sufi ini cerita sama Ali Habsyi, Habib, aku ya Habib ketemu dengan arwah-arwah para aulia. Ijtama'tu, aku berkumpul dengan katsir minal aulia, aku kumpul dengan beberapa aulia min ahlil barzakh yang sudah meninggal. Aku ketemu Habib dengan arwah-arwahnya para wali, banyak yang aku ketemui. Mereka tuh Habib semuanya menganjurkan aku untuk ziarah kepadamu. Jadi seluruh wali di zaman itu ketika Habib Ali Habsyi ketemuan ini, para aulia itu menganjurkan kamu ziarah Habib Ali Habsyi. Pada zaman itu Habib Ali Habsyi memang di zamannya beliau jadi Sultanul Aulia, jadi gutub, jadi wali gutubnya. Terus itu cerita. Ini cerita menunjukkan bahwasanya Habib Ali Habsyi itu magomnya sangat tinggi. Aku ya Habib ketemu dengan beberapa aulia itu menganjurkan aku supaya ziarah kepadamu. Katanya darwish yang datang dari Baghdad ini. Minhum, terus dia cerita, minhum ya Habib, di antara salah satu wali yang aku temu dengan mereka itu, dengan arwahnya mereka, minhum Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menganjurkan aku untuk ziarah kepada sampean. Ya mandarmu korek kita ini baca kitabnya beliau dapat barokahnya ya. Barokahnya Habib Ali Habsyi itu Masya Allah Qutbil Mali, makomnya tinggi, mahabbahnya sama Nabi sangat nampak jelas makomnya beliau, Masya Allah. Tsumma qala, akhirnya Habib Ali Habsyi ketika mari habis diomong gitu sama tamu yang dari Baghdad tadi, nimpali akhirnya Habib Ali Habsyi jawab, tsumma qala, ngomong Habib Ali Habsyi sama orang-orang yang hadir di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah majelisnya itu. Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani ata li ziyaratikum al-an wa hadara majlisikum hadha. Para hadirin, perhatikan. Sekarang Syekh Abdul Qadir Jailani hadir di tengah majelis kita ini. Hadir di tengah majelis kita, menziarahi kita semua. Masya Allah. Darwish tadi datang ke Habib Ali Habsyi, membawa salamnya Syekh Abdul Qadir. Habib Ali Habsyi langsung ngomong, Syekh Abdul Qadir datang sekarang di majelis ini, menziarahi kalian semua, hadir di majelis ini. Menurutmu kalau oleh tampasan kita ya, oleh cipratan insyaallah dapat barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, para aulia dan darwish tadi, dan Habib Ali Habsyi. Amin Allahumma amin. Faqala, Habib Ali Habsyi terus menyambut. Habib Ali Habsyi menyambut tamu yang datang dari darwish tadi. Ya hayya bak, ahlan wa sahlan, katanya. Ya hayya bak ini selamat datang, bahasa Hadramut. Ya hayya bak, selamat datang kamu dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ketok Habib Ali Habsyi. Syekh Abdul Qadir Jailani hadir waktu itu.
selamat datang wahai tamu Darwis tadi, dan selamat datang wahai kamu, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah. Terus Habib Ali Habsyi menerangkan terus, katanya Habib Ali Habsyi apa? Wa qala radhiyallahu an hadaratul arifin billah bunyatul talib idza dhafir biha li'annaha ma tas'af kathir. Katanya ini penting ini. Katanya Habib Ali Habsyi, hadaratul arifin, majlis-majlisnya orang aulia, majlis-majlisnya orang soleh itu. Hadrah itu apa? Hadiran, tempat kumpulnya mereka ngadep sama Allah, zikir, ngaji, roha, baca kitab atau apa. Hadaratul arifin, katanya beliau, gunyatul talib, adalah sesuatu yang bisa membuat orang itu kaya bagi orang pencari. Gunya, sing iso nggarai uang itu cukup, nggarai orang itu kaya, sugih, maksudnya puncak pencarian bagi seorang pencari. Majelis-majelisnya orang-orang arifin itu, di sanalah bagi orang yang mencari apa saja, disitulah tempatnya, majelis-majelisnya orang al-arifin, katanya. Idza dhafir biha, kalau mereka itu mendapatkan keberkahan yang terjadi di majelis sana, beruntung orang itu, katanya Habib Ali Habsyi. Terus waqala radhiyallahu an, akhirnya Habib Ali Habsyi ini ngomong sama Darwis tadi, syufna ma'ajalastu lirrahah illa lailah li ajlik. Wahai Darwis, cobalah. Habib Ali Habsyi tidak pernah setelah tarawih, setelah baca kitab sedikit, langsung setelah nasihat biasanya beliau langsung uzlah balik ke rumahnya, zikir sudah sampai sahur. Cuman pada waktu malam itu, gara-gara momennya itu momen istimewa, sampai Habib Ali Habsyi itu sampai jazbah, sampai usul nyambung yang pangeran gara-gara Darwis mang. Salam dari ahli arwah al-arifin, dapat salam dari orang-orang arifin, orang-orang soleh yang dibawa oleh Darwis tadi, dan melihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai Habib Ali Habsyi sampai ngomong, saya ini tidak pernah biasanya duduk sampai malam, sampai lama tidak pernah. Gara-gara ada kamu ini akhirnya saya duduk sekarang sampai malam, katanya. Wa nahnu, terus Habib Ali Habsyi ngomong, wa nahnu imbasatna ma lahikna libastina bisat, katanya. Karena apa? Karena kami, katanya Habib Ali Habsyi, kalau sudah kami ini para aulia itu sudah imbisat, senang. Imbisat itu terbuka lebar, maksudnya lego, senang, asik. Lek wis asik ndak iso diganggu para aulia, nyambung yang dindi akhirnya. Biasanya Habib Ali Habsyi itu ketika selesai sholat itu sudah uzlah wiritan apa. Tapi waktu itu jazbah namanya, terketarik oleh auranya aulia yang dibawa oleh Darwis tadi, akhirnya majelisnya majelis azim akhirnya. Masya Allah. Terus katanya Habib Ali Habsyi, karena kami apa? Karena li ajlik wa illa ana munggabit 'anin nas fi ghalibil layali. Kalau bukan gara-gara kedatanganmu Darwis yang membawa kabar dari para aulia tadi, kami tidak duduk lama seperti ini. Kebiasaannya kami itu munggabit 'anin nas, sedih nemu manusia itu terbatas, nemui sebentar, setelah itu kami masuk ke ibadahnya kami dan seterusnya. Wa in gawatna syagga alaina walakin naqul kama qala Ali bin Salim al-Ad'aj. Tapi para aulia itu seperti ini, katanya Habib Ali Habsyi. Walaupun kami itu tidak menemui manusia, walaupun kami ini lagi dalam keadaan asyik, nyambung, walaupun kami dalam keadaan uzlah atau sendiri, tidak ada bedanya itu bagi para aulia. Seperti yang dikatakan Al-Imam Ali bin Salim Al-Ad'aj, man kana ma'al ghabit wal basit ma'ad yu'athir fihi al-ghabit wal basit. Karena apa? Para aulia itu, kalau dia itu sadar bahasanya, walaupun dia itu dalam keadaan imbisat, dalam keadaan senang, atau dalam keadaan terbuka, atau dalam keadaan enak, atau dalam keadaan gak enak, kalau dia itu sadar bahasanya yang menjadikan dia itu terkunci, yang menjadikan dia itu sulit, yang menjadikan dia itu lapang, yang menjadikan dia itu lega, siapa? Satu, katanya, maka nama al-ghabit, siapa orang yang selalu dia tuh menyadari bahwasanya dia itu walaupun dalam keadaan terkunci, walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan tidak enak, tapi dia sadar bahwasanya dia itu ma'al ghabit. Siapa? Zat yang maha ngekeri. Siapa? Zat yang maha menahan dia itu siapa? Allah. Kalau seseorang itu sadar bahwasanya dia itu selalu ma'al ghabit, dengan diawasi terus sampai zat sing nahan dia, sing garai dia tersulitkan, garai mereka
tersibukkan, tidak mau nemui manusia, pengennya terkunci, terkurung, ibadat tok. Sadar tapi dia bahasanya itu yang menjadikan dia seperti itu Allah. Atau ma'al basir, atau dia itu sadar ketika dia legowo iso nemui menungso tapi nyambung sih yang pangeran. Ndak ono bedae. Ndak akan pengaruh kalau dia itu sadar bahasanya walaupun dia itu dalam keadaan seperti apapun selalu bersama Allah, ndak akan pengaruh. Lah malam ini aku, katanya Habib Al-Habsyi, biasanya kan saya malam-malam sebelumnya itu uzlah wiritan sama Allah, tetap nyambung sama Allah. Malam ini juga aku, tapi aku sekarang imbisat, lagi dalam keadaan lapang, lagi dalam keadaan seneng, bukan wiritan kayak malam-malam yang kemarin. Gara-gara nerima salam dari ahlul arwah itu nyambung Habib Al-Habsyi. Podo mbek pangeran nih. Sama, ketika aku uzlah wiritan dan lain, saya tetap nyambung sama Allah. Begitu juga sekarang saya nyambung sama Allah. Makanya sama saja bagi para aulia itu. Selagi para aulia itu nyambung sama Allah, keadaannya seperti apa, mereka tetap senang. Jadi seperti itu. Maka ini perlu bagi kita. Kalau kita menyadari bahasanya walaupun kita itu dalam keadaan sulit, siapa yang membuat sulit? Bukan kesulitannya yang dilihat, siapa yang membuat kita sulit. Kamu kalau sadar kalau itu semua dari satu zat yang membuat kamu senang, ya zatnya satu. Yang membuat kamu sulit, zatnya yang satu. Tetap Allah Subhanahu wa taala. Lek kon nyadari sing ngekei, duduk sadar peparinge, tetap senang. Makanya bagi para aulia itu kata apa? Sampai salah satu aulia itu ngomong bahasanya tidak ada bedanya bagi kami itu enak atau tidak enak, tidak ada bedanya. Ketika kami itu enak, kami bisa bersyukur, nyambung yang pangeran, tetap kan ya, syukur yang pangeran. Ketika kami tidak enak, kami bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Asyukur was sabr, katanya. Karena yang namanya syukur dan sabr ini sama-sama sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya syakur ya sabur. Itu. Masya Allah. Jadi seperti itu Habib Al-Habsyi ini. Terus faqala radhiyallahu an, ada yang perlu diperhatikan. Habib Al-Habsyi ngomong sampai katanya, karena kita itu kadang ketika melihat orang-orang soleh, ketika melihat orang-orang aulia, itu dulu pernah ada kejadian kan, para aulia gue kadang seneng nyambung yang pangeran, koyok-koyok mosok si ulama kok gini, kadang seperti itu. Karena dulu pernah ada kejadian, setiap hall di Solo itu biasanya ada marawis ya, kayak Gambus itu ada beberapa ulama yang ingkar, masa sih perkumpulannya orang soleh, perkumpulannya para habaib ini, perkumpulannya orang-orang soleh ini, yang katanya ini hallnya wali, mosok diisi joget-jogetan. Nak saya ngomong, akhirnya malamnya saya tidak mau hadir kalau gitu ke hall Solo, katanya. Akhirnya malamnya si wali yang ngomong, si orang soleh yang ngomong seperti ini nih, mimpi malamnya itu terjadi kiamat. Ono kapal gede, kapal besar, yang jadi pemimpin kapal tuh Habib Al-Habsyi. Yang punya hall Solo, Habib Al-Habsyi. Seluruh orang bisa masuk. Orang yang ngerasani seperti itu, masuk diisi joget-jogetan apa seperti itu. Wallah alam, kurang lebih seperti itu ceritanya. Tidak bisa masuk ke kapal tadi. Bangun tengah malam itu juga akhirnya langsung berangkat ke Solo. Seperti itu para ulama. Diterangkan di sini katanya Habib Al-Habsyi. Kan Habib Al-Habsyi ini biasanya ibadah. Ketika ada tamu darwis, tamu wali, kok nggak masuk ibadah? Asik ngobrol gini, minum syahi, minum roti. Kok berbeda? Dan diwasiatkan sama Habib Al-Habsyi di sini diterangkan. Katanya Habib Al-Habsyi apa? Yani annal arif billah idzan basat yatanazzal fil akhlaq wal kalam. Para aulia itu kadang asik, kadang senang. Biasanya yatanazzal. Apa yatanazzal kore? Koyo duduk potongan nih lah. Masa sih seperti itu? Masa majelisnya wali ada joget-jogetnya? Ternyata jogetnya isinya kalam soleh, nasihat. Tanazzal itu apa? Kayak turun lah derajatnya. Iya kan, kalau biasanya Habib Al-Habsyi kan wiritan. Ini tidak ada wiritan sekarang kan, apa? Dari derajat yang mulia, ini tidak sekarang, tidak wiritan, paham? Jadi seperti itu. Ya tanazzal fil akhlaq wal kalam. Biasanya seperti itu katanya Habib Al-Habsyi. Lu saya ini takut. Ya khaf annal murid imma takhallaq bi khuluq ma baghahu yatakhallaq bih wa illa yaktadi bih fi syai' fa'alahu al-arif ma'an bisatihi. Saya takut murid itu kadang tidak kuat ya,
Ada beberapa murid tuh kadang tidak kuat ngelihat gurunya, tidak kuat. Gurunya kok nyantai sekarang. Takutnya nanti ikut nyantai, padahal tidak sepatutnya. Kita ini sebagai murid tidak sepatutnya menilai guru kita. Loh, tidak bisa. Soalnya kita menilai guru yang seperti itu tidak bisa. Nilai gampangan tidak iso kan yuk. Jadi seperti itu. Kadang khusyuk, kadang biasa-biasa. Loh, kita mau nilai yang mana? Jadi seperti itu. Seorang murid itu semestinya ya apa? Ini diterangkan sama Habib Al-Habsyi. Katanya, seorang murid itu semestinya tidak boleh seperti apapun. Seorang murid itu semestinya harus tetap yakin kepada gurunya dan mengikuti gurunya langkah-langkah yang baik yang keluar dari gurunya. Apapun yang terjadi kepada guru itu sampai joget marawis ya, biasanya para habaib itu banyak yang joget marawis kan, datang marawis, atau gurunya itu sampai main seruling itu ada di hadrahnya para orang-orang soleh di Tarim itu ada pakai seruling, baca abiyat-abiyat, zikir, nasihat. Lah iku nggarai wong tambah khusyuk karena auranya beda. Duduk suling-suling yang ono sing ono di kalangan kita yang membuat orang lalai. Loh, itu kadang murid kalau belum kuat hatinya, loh kok main suling sih? Suling itu diharam, suling ini makruh. Kok ono sih guru main seperti itu? Katanya beliau ini imam, kok main seperti itu? Nah, itu. Seorang murid itu semestinya apa? Ini katanya Habib Al-Habsyi diterangkan di sini. Kalau seorang murid itu melihat gurunya lagi dalam keadaan lapang seperti itu, apa semestinya harus dikerjakan? Ikuti guru itu sebagaimana biasanya. Katanya. Karena apa? Karena kalau kamu itu tidak kuat, tidak punya pegangan guru itu istimewa, takutnya nanti yadhar lahu syai'un fima min basyariyatihi fayuhram barakatahu. Karena kalau seorang murid sampai menyadari, oh, sing didelok mbek murid iki sing diyakini sama murid atau yang diyakini sama murid itu urusan zahir tok. Enggak ada ta'alluq, enggak ada keyakinan bahwasanya guru ini orang yang istimewa, maka murid yang meyakini hanya melihat zahirnya saja. Oh, misal, oh, kaosan tidak pantas. Masa ulama kaosan sih? Nyantai, misalkan lagi nyantai ulama itu di rumahnya, masa ulama ketika jubah terus ngono katanya enggak, di rumah waktu santai ya santai. Seperti itu juga para ulama, nyantai khusyuk. Tergantung kita menilai. Kalau kita itu memang sudah yakin kuat, tidak ada bedanya. Nanti di bawah Habib Al-Habsyi ngomong, Habib Al-Habsyi tidak ada bedanya. Guruku itu di depan mataku, katanya Habib Al-Habsyi, guru saya itu di depan mata saya istimewa, tidak ada aibnya sama sekali. Sampai saya tidak yakin guru saya itu makan nasi apa enggak. Guru saya itu seperti malaikat sudah di depan saya. Seperti itu mestinya murid itu. Kudu ngono. Iya, harus seperti itu murid. Guru itu istimewa. Itu. Nah, terus katanya Habib Al-Habsyi, karena takutnya apa? Karena kalau sampai murid itu melihat zahirnya, guru itu dilihat zahirnya tok yang kita nilai. Ya apa sih Habib ahli ini? Kemarin ibadah, terus kedatangan tamu dari sekarang majelis, duduk, cerita-cerita, kisah-kisah, majelis, ngombe syahi, tidak ibadah. Ya apa sih? Masa pantas wali seperti itu? Takut seperti itu muridnya? Tidak. Makanya diceritakan sama murid itu semestinya harus tetap yakin sama gurunya. Guru itu jangan sampai dilihat zahirnya. Karena wali itu ketika sudah imbisat, kata Habib Al-Habsyi tadi, ketika sudah lapang, senang, asyik, ada khobar yang asyik, iku kadang nyambung wali. Jadi nyambungnya wali nggak ada bedoi di tempat wiridnya apa di luar. Kalau sudah nyambung, nah kita ya apa sebagai murid harus tetap yakin, walaupun kita nampak pada diri kita guru kita itu lagi nyantai, lagi apa, yakin istimewa. Kalau karena apa? Kalau sampai kita meyakin, loh kok ngene sih, tidak pantas guru ini, tak kira guru itu ngaji tak apa, ini kok santai uang ini kok ya apa sih. Kalau sampai seorang murid tuh yang dilihat dari seorang guru itu hanya basyariahnya, zahirnya yang dinilai, maka murid yang seperti itu akan diharamkan dapat keberkahan dari seorang guru. Ya, itu. Amal murid al-gawiyah, katanya Habib Al-Habsyi, kalau murid yang gawi, yang kuat, hatinya yang kuat, ta'alluqnya apa, cinta. Ta'alluq itu apa? Cinta. Yakin di jero ati ku ta'alluq namanya. Amal murid al-gawiyah rabitathu ma'a syaikhihi alladzi ma yashhad illa khususiyatih wa antawat anhu basyariyatuh gabduh wa bastuh indahu sawa. Lek murid yang kuat, iya, kalau murid yang kuat
hatinya yang kuat, hubungannya kuat, ta'alluqnya kuat, yakinnya kuat sama gurunya. Murid yang kuat itu ya apa? Murid yang tidak meyakini bahasanya guru itu pakai istimewa. Kayak Habib Ali Habsyi, saya tuh sampai melihat guru saya itu tidak pernah makan kayaknya. Saking nganggep guru itu istimewa nama duduk menungso. Nanti diterangkan di bawah. Kalau murid yang kuat, yang istimewa seperti itu muridnya, yang menyaksikan selalu dari gurunya bahwasanya gurunya istimewa, bukan urusan zahirnya yang dilihat. Kalau murid yang seperti itu nggak ada bedanya, gurunya mau nyantai, mau khusyuk, nggak ada bedanya, semua sama. Ini guru saya, tetap istimewa, katanya Habib Habsyi. Sing tak udino iki murid-murid sing ndak kuat atine. Delok kita orang nyantai kok saiki, katanya Habib Habsyi. Majelis sampai darus iki dikira kita orang iki apa? Turun derajat e wedi ngono-ngono jare Habib Habsyi. Terus Habib Habsyi ngomong, ana mundu sahibtul Habib Abi Bakar Al-Attas ma syahidtu lahu basyariyah abadan. Aku, katanya Habib Habsyi, semenjak aku ini menjadi muridnya Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar itu gurunya Habib Ali Habsyi, Syekhul Futuhnya, Syekh yang membuka hatinya Habib Ali Habsyi sampai mengangkat derajat Habib Ali Habsyi jadi wali seperti itu. Katanya itu Syekhul Futuh itu seperti itu. Semenjak aku menjadi santrinya Habib Abu Bakar, semenjak aku mengambahkan diri di bawah naungannya Habib Abu Bakar, semenjak aku menjadi pengikutnya Habib Abu Bakar, nyantri kepada Habib Abu Bakar Al-Attas, katanya Habib Ali Habsyi, ma syahidtu lahu basyariyah. Aku tidak menyaksikan sama sekali, tidak saya lihat bahwasanya Habib ini guru saya ini punya koyak menungso, koyak duduk menungso. Basyariyah itu kebiasaan-kebiasaan seperti manusia, kayaknya nggak ada, katanya Habib Ali Habsyi. Abadan, ma adzunnu annahu yatakallam wa la ya'kul, katanya. Sampai aku sangka, sampai aku kira guru saya ini tidak ngomong dan tidak makan, tidak ngomong macam-macam. Habib Ali Habsyi itu ketika ketemu Habib Bakar itu futuhnya itu bukan gara-gara dikasih nasihat, delok langsung jazbah, kebuka hati ini, sampai seperti itu kuatnya, qawiyul irtibatnya. Bahkan Habib Ali Habsyi, bal ilal an, katanya Habib Ali Habsyi, bahkan sampai sekarang sudah berapa tahun ketika gurunya itu meninggal, ilal an, sampai detik itu ketika dia duduk dengan darus itu, bal ilal an takhayyaltuhu ma idza takhayyaltuhu ma atakhayyal illa khususiyatu. Ketika aku ingat seperti apa Habib Bakar itu, saya tetap sampai sekarang kok duduk menungso telah nih. Ketika aku ingat sama guru itu, kayaknya yang aku ingat hanya istimewa semata, katanya. Sampai kuat seperti itu hubungannya. Nah, diceritakan ada Syekh Ali Baras. Syekh Ali Baras ini wali min auliyaillah. Syekh Ali Baras ini muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini salah satu guru besarnya Habib Abdul Haddad. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini pengarang Ratibul Attas. Syekh Ali Baras ini muridnya, masyayikh, bukan Habib. Habib Umar ini Habib. Suatu ketika Syekh Ali Baras ini duduk dengan santri, ya banyak santri gini. Syekh Ali Baras ini orangnya agak agak rendah, nggak bodoh sing lain pinter, iki rodok kemampuannya rendah, agak di bawah yang lain lah. Khadum, dia orangnya khadum. Syekh Ali Baras ini hadam. Biasanya ketika ngaji gini sudah, Syekh Ali Baras duduk paling dekat sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Duduk biasanya sambil mijet, nunduk kalau ngaji. Habib Umar nerangno sama santri yang lain, dia sambil ngaji sambil mijet. Di tengah-tengah majelis, suatu ketika di tengah-tengah majelis, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini ngomong, hei santri, nanti coba lihat, sebentar lagi akan ada orang datang. Orang yang datang ini yang pertama kali masuk di pintu itu adalah Nabi Khidir. Salaman nunggu. Kawan kabeh semua santri disuruh salaman sama Habib ini. Nunggu arek-arek ngaji di tengah-tengah ngaji ada orang datang. Rebutan karena disuruh sama gurunya, ya. Ini Khidir, salaman nanti. Rebutan akhirnya. Salaman. Rebutan kabeh, tangi kabeh salaman. Disuruh Habib Umar diam duduk. Syekh Ali Baras tidak berdiri, tetap mijet. Ya Ali, gum sofi katanya. Ali berdiri salaman. Ini Khidir yang datang. Naam Habib. Naam. Kabeh mijet. Ali cepet loh. Konco-koncomu memari kabeh salaman. Hampir selesai salaman. Cepet salaman. Naam Habib. Sampai 3 kali sampai Khidir pergi.
Senyum tok, Habib Umar senyum tok. Konco-koncone sing lain geruweng wis. Opo Ali tidak salaman? Sama Habib tadi disuruh salaman, ini Khidir yang datang nggak salaman. Opo rugi? Habib Umar diem tok. Habib Umar bin Abdul Khattab diem tok. Pas tuh duduk semua, Cik Ali ditanya, ya Ali, kenapa kamu tadi kok nggak salaman sama Khidir? Coba dijawab, biar teman-temanmu ini tahu semua. Ngomong Syekh Ali Baras ini ngomong, ya Habib, ada nafahat, anugerah, keberkahan, fuyudisnya para arifin billah itu, illa nafa'ka kalamu. Kalau kalamnya mereka itu tidak memberi manfaat pada dirimu, delok tok kon bakal oleh manfaat. Ngelihat saja kamu pada mereka itu dapat manfaat kepada orang-orang soleh itu. Seperti hadis, ada salah satu aulia yang menyebutkan, orang yang belajar hadis ini untung, yang mendengarkan hadis ini untung. Ente tidak paham hadis itu, ente dapat keberkahan besar. Itu bisa menjadi mudzakarah seperti ini, ketemu orang soleh seperti Darus itu, cerita-cerita orang soleh seperti ini. Gara-gara itu, yadhab ma bimim marad, sakitku tidak terasa, dan roh saya imbisar, rohnya senang, roh itu senang, lali. Contoh ente puasa 1 hari lapar ya kan, ngombe sak gelas, pas ngombe sak gelas kok eling tak kon sing mang sedina panas ngenteni haus, ya Allah suwe maghrib jam berapa, 1 glek ente lupa sudah sama laparnya sehari, ya apa enggak? Itu rohnya senang, nafsunya senang. Masya Allah, jadi seperti itu katanya oleh Habsyi. Ya semantar muka majelisnya kita ini, atau dimanapun kita, ngajinya kita, mondoknya kita, mandar muka, termasuk salah satu majelis yang nyambung dengan majelisnya para aulia itu, nyambung dengan majelisnya para guru, sehingga keberkahan yang Allah turunkan di majelis-majelis mereka nyambung pada majelis kita malam hari ini atau yang seterusnya. Amin Allahumma amin. Qala radhiyallahu an majalisul arifin, nah ini Masya Allah, majalisul arifin baghat igtinam fal arif billah illa nafa'ka baghat igtinam fal arif billah illa nafa'ka kalamuh nafa'atka ru'yatuh. Masya Allah, katanya Habib. Seperti itu juga qala radhiyallahu an majalisul arifin, majelis-majelisnya orang arif billah yang dekat dengan Allah itu, para ikhwan, baghat igtinam, butuh ketika kita itu hadir di majelis itu harus ada igtinam, apa? Keinginan untuk dapat banyak nafahat, anugerah, keberkahan, fuyudat yang Allah tumpahkan di majelis. Jadi ketika kita hadir datang majelis seperti itu harus bawa niat supaya ente itu dapat bagian yang besar. Baghat igtinam, Tutup santai-santai itu. Niat ketika kita hadir ke majelis orang seperti itu, bawa niat supaya ente dapat banyak. Karena apa? Fal arif billah, karena apa? Majelisnya orang atau orang yang arif billah, orang yang dekat dengan Allah itu, illa nafa'ka kalamuh. Kalau kita hadir di tempat mereka itu, kalamnya mereka itu kita tidak paham, nasihatnya mereka kita tidak paham, tidak bermanfaat, sudah isi majelisnya tidak bermanfaat sama kita. Lek pancen majelisnya mereka itu tidak bermanfaat, kalamnya nafaat karu'yatuh. Kalau dari kalamnya tidak manfaat, dengan melihat saja itu bisa manfaat sama ente. Paham ini? Mereka itu punya majelis, kalau kalamnya tidak bermanfaat, cukup dengan melihat itu sudah dapat manfaat. Majelisnya para arifin billah itu illa nafa'ka kalamuh. Kalau kalamnya mereka itu tidak memberi manfaat pada dirimu, delok tok kon bakal oleh manfaat. Ngelihat saja kamu pada mereka itu dapat manfaat kepada orang-orang soleh itu. Seperti hadis, ada salah satu aulia yang menyebutkan, orang yang belajar hadis ini untung, yang mendengarkan hadis ini untung. Ente tidak paham hadis itu, ente dapat keberkahan besar. Itu bisa menjadi sebab ente husnul khatimah. Apa? Karena omongannya Nabi yang sampai ke telinganya ente pada waktu itu. Sadar atau tidak sadar? Kalamnya siapa ketika dibaca hadis qala Rasulullah SAW? Kalamnya siapa? Nabi. Faham atau tidak faham? Telinganya ente mulia, jasadnya ente pada waktu itu mulia. Karena apa? Omongannya Nabi sampai pada diri ente. Begitu juga majelisnya orang soleh, kalamus solihin. Ente faham atau tidak faham? Omongannya wali yang sekarang sampai ke telinganya ente. Inla nafa'ka kalamu. Kalau kalamnya mereka itu tidak manfaat, melihat tok ente bakal beruntung. Al-Habsyi itu pernah ngomong dalam satu syairnya, orang yang bisa melihat para aulia, orang-orang soleh itu bakhit man gad ra'ahum aw ra'aman ra'ahum. Beruntung orang yang bisa melihat orang soleh itu beruntung.
Atau kalaupun ente tidak nututi, tidak ketemu dengan para aulia arifin, ente melihat orang yang pernah melihat orang soleh itu bisa beruntung ente, katanya. Habib Abdul Haddad itu menyebutkan dalam syairnya, fawa asafi in mittu min qabli an warawi in mittu min qabli an fawa asafi in mittu min qabli an yara an ra'a wujuhan alaihi nuru ilmin wa khasyati, katanya. Aku rugi, katanya. Habib Haddad ngomongin wali min auliyaillah, qutbul wali pada waktu itu, wali kutub beliau itu ngomong, beliau, aduh rugi aku ini kalau sampai aku mati. Selama hidup aku tidak pernah melihat wajah-wajah orang-orang yang terpampang di wajahnya itu nur ilmin wa khasyah, terpampang nurnya ilmu, terpampang nurnya rasa takut kepada Allah. Lah aku ini sampai mati terus aku tidak sempat melihat wajahnya orang soleh, rugi aku. Padahal beliau tuh paling solehnya orang soleh di zaman itu, jadi wali kutub. 30 tahun beliau tuh jadi kutbil aktab, jadi sultanul aulia. Beliau ini Habib Haddad 30 tahun. Iku ngomong rugi aku rek, aku sampai mati terus aku tidak pernah melihat wajahnya orang soleh, rugi aku. Alhamdulillah kita ini banyak melihat orang soleh di zaman kita ya. Alhamdulillah. Syekh Abu Bakar tuh sampai ngomong ini, Syekh Abu Bakar bin Salim sampai ngomong ini saking besarnya ya, ada efeknya memang. Di hadis banyak diterangkan. Delok, ente tahu Abu Bakar itu apa? Orang sahabat itu apa keberuntungannya? Mereka duduk di zamannya Nabi dan ada hati yang iman sama Nabi, ta'alluq. Seperti Syekh Ali Baros tadi punya hati yang kuat sama gurunya, akhirnya dapat. Memandang itu juga menjadikan orang itu beruntung. Syekh Abu Bakar misalnya ngomong nadhiri fil jannah, atau kama qala nadhiri fil jannah. Maksudnya di sini apa? Saking besarnya ya, keberkahan dari para aulia itu sampai bisa ngomong seperti itu para aulia itu. Nadhiri orang yang pernah melihat kepada orang yang pernah melihat aku fil jannah, engkau di surga bareng aku ya. Paham ini? Nadhiri orang yang pernah melihat kepada orang, dan orang ini pernah melihat pada Syekh Abu Bakar bin Salim, nanti kumpul sama aku di surga, katanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak langsung melihat sama Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika ada orang rombongan lewat di satu kuburan, ada satu wali lewat di satu kuburan tuh dengar orang nangis dalam kuburan itu, nangis. Akhirnya ketika sampai di majelisnya Syekh Abdul Qadir ngomong, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong berikan barokah, syafaat. Jaluk nonyang pangeran sepuro, ada satu orang ahli kubur tadi yang nangis ketika kita lewat itu, katanya. Tadi ketika kita lewat di kuburan ada satu ahli kubur yang nangis, kayaknya disiksa, katanya. Syekh Abdul Qadir akhirnya tanya, coba cek yang mati tadi di kuburan, cek orang mana. Dicek, oh orang desa sini. Coba dia itu siapa? Termasuk murid saya apa enggak? Oh bukan murid. Pernah hadir pengajian saya apa enggak? Oh enggak pernah. Oh mungkin pernah apa itu lewat apa ngelihat saya atau apa? Oh enggak pernah. Dicek enggak pernah. Bukan muridnya, enggak pernah hadir pengajiannya Syekh Abdul Qadir, padahal tetangga desa atau apa? Oh enggak bisa saya, katanya Syekh Abdul Qadir. Oh enggak bisa saya, enggak bisa saya. Enggak bisa ngasih barokah kalau gitu. Andai kata dia pernah hadir pengajiannya Syekh Abdul Qadir, dibantu sama Syekh Abdul Qadir ya. Oh, sampai gitu Syekh Abdul Qadir. Andai kata muridnya dibantu. Lama balik, wali balik lagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir sampean berhak untuk memberi syafaat dia. Kenapa? Karena dulu katanya pernah suatu ketika sampean rombongan lewat di desanya orang ini yang mati tadi. Dan ketika itu rombongannya sampean banyak. Oh enggak, waktu itu pernah ada muridnya sampean lewat di desanya dia. Muridnya sampean Syekh Abdul Qadir lewat di desanya orang ini. Jalannya orang Arab ini jalannya enggak aspal, enggak paving gini jalannya. Lemah, zaman biyen dari abu, jalan jadi beleduk, paham beleduk ini. Abunya itu berterbangan. Saking ramenya muridnya sampean pada waktu itu, jalan di kota itu kayak ada kabut debu. Katanya orang ini sampai ngadu dulu, siapa ini yang lewat ini, kok sampai bikin kayak badai debu seperti ini, katanya. Muridnya sampean itu ketika lewat,
debu muridnya debu yang dilewati murid sampean tadi yang berterbangan tadi itu hinggap ke tubuhnya orang tadi yang di kuburan tadi. Oh ya wes kalau gitu saya syafaati. Ditungakno diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Debu yang berterbangan yang diinjak murid yang mau ngaji ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan langsung dari Syekh Abdul Qadir, wasitah. Ini perantara. Masya Allah. Apalagi ente langsung nyambung sendiri ke aulia itu. Ziarah langsung ke makamnya para aulia di Pasuruan, Ki Hamid, Syekh Sidogiri, ziarah Sunan Ampel, ziarah Habib Ja'far bin Syekhan, Habib Alwi bin Segaf, As-Segaf. Datang sendiri, mengungkapkan cinta sendiri, jaluk langsung. Masya Allah. Dulu itu kalau tidak salah disebutkan ada satu itu wasito padahal bukan langsung kan, apalagi langsung lihat orang solehnya itu ya apa. Diceritakan dulu ada di asar di sebagian hadis disebutkan bahwasanya kalau tidak salah Rasulullah itu cerita kepada sahabat nanti akan datang suatu zaman yang mana di zaman itu nanti akan ada fi'am, akan ada gerombolan orang-orang yang melanjutkan agamaku ini, katanya Nabi, berperang. Rombongan pertama, tidak tahu tahun keberapa, berangkat mereka masih banyak tabi'in, masih banyak sahabat. Perang mereka menang. Gerombolan yang pertama ini berangkat perang menang. Akan datang nanti zaman setelahnya mereka, ketika mereka itu mau berangkat perang ditanyakan dulu. Hal fikum man ra'a Rasulullah, katanya. Hei, rombongan yang berangkat perang ini ada enggak yang pernah melihat Rasulullah dulu? Tidak ada. Sahabat mungkin sudah meninggal semua, golongannya tabi'in sudah. Hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah, ada di hadis itu. Ada enggak di sini di gerombolan orang yang mau perang ini orang-orang yang dulu masih nututi orang yang pernah menjadi sahabatnya Nabi? Oh, banyak masih tabi'in. Berangkat fayuftah lahum, berangkat perang akhirnya menang. Rasulullah cerita ini akan datang nanti zaman lagi ketika mau perang mereka ditanya hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah, ada nggak di antara kalian orang yang pernah melihat orang sehingga mana orang ini pernah melihat sahabatnya Nabi, tabi'ut tabi'in? Oh, banyak. Akhirnya menang perang. Paham? Keberkahan itu seperti ini. Terus hal fikum man ra'a Rasulullah dan seterusnya. Akhirnya ayo berangkat perang, fayuftah lahum. Akhirnya dibuka oleh Allah, dimenangkan mereka. Ya, semoga kita melihat para aulia, orang-orang soleh, para habaib yang hidup di zaman kita, para habaib yang Masya Allah, Abuya Maliki atau yang lainnya, aulia-aulia yang masih ada ini, aulia-aulia di Indonesia, di Pasuruan banyak. Kita melihat orangnya langsung atau melihat fotonya, ini ada asarnya, ada asarnya. Sampai asarnya itu keberkahannya kepada kita sehingga kita itu dijadikan orang istimewa oleh Allah. Amin Allahumma. Sampai Habib Ali Habsyi itu ngomong, nahna, katanya Habib Ali Habsyi, nahna lagina rijal wa intafa'na bihim wa agtanimnahum wa hadarna majalishum ila al-an ad nahnu natamatta' bi dzikriha, katanya Habib Ali Habsyi. Coba ente lihat, saya ini dulu, katanya Habib Ali Habsyi, nututi beberapa aulia sebelum saya. Nututi, saya hadir majelisnya, saya mendengar nasihatnya dan seterusnya sampai detik ini. Ketika saya masih mengingat cerita-cerita mereka, kalau saya itu merenungkan mereka, ngiling-ngiling zaman biyen niku, sampai saiki aku sing ngerasa enak. Ya sama kayak kita dengar ceritanya oleh seneng sih ngerasa, padahal kita ndak nututi, ya opo sing nututi. Jadi seperti itu. Masya Allah. Wa najid halawatha fi alsinatina. Dan ketika kami menceritakan mereka itu, lisan kita tuh nikmat, senang, ndak bosan cerita, ndak kesel dan seterusnya. Allah. Wa antum, katanya, in adakum batanamun ahla waktikum su majalis salihin, katanya Habib Al-Habsyi. Kalau kalian pengen dapat keberkahan yang banyak, pengen dapat harta karun yang banyak dari orang-orang soleh yang zaman sekarang atau orang-orang soleh yang dulu-dulunya, katanya ini, coba perhatikan majelis solehin, majelisnya orang-orang soleh yang dari sekarang, datangi. Dari situ nanti ente dapat keberkahan dari mereka semua itu. Karena mereka itu seperti ini,
Mereka itu sumbernya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka itu semua ngajak kepada Allah, ingat kepada Allah. Zatnya yang dulu Habib Abdul Haddad mengingatkan orang lain, yang dulu Habib Ali Habsyi, Syekh Abu Bakar bin Salim, wali fulan, mereka itu ngajar ngaji supaya ingat sama zat yang satu. Tetap zatnya dari dulu sampai sekarang satu. Tetap diajak ingat kepada salafus soleh Nabi Muhammad. Ketika kita hadir di majelis yang ada sekarang, keberkahan dari mereka semua itu akan ngalir. Jadi majelis yang ada sekarang, majelisnya orang soleh itu, itulah ibaratnya apa? Saluran yang akan dituangkan kepada kita oleh Allah keberkahan dari mereka. Ahli waktukum, kalau kamu sekarang pada waktu sekarang ini pengen dapat keberkahan orang soleh sekarang itu atau orang yang sebelumnya orang soleh, majalis solehin, hadiri majelis-majelisnya orang soleh itu. Qala radhiyallahu an wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.